Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi dalam materi analisis obat dan kosmetika dan makanan ya, di mana nanti kita akan membahas tentang proses analisis gitu. Mereview pada pertemuan sebelumnya terkait dengan analisis obat, kosmetika dan makanan, bahwa tujuan dari analisis adalah untuk memastikan apakah obat, kosmetik, makanan ataupun analit atau suatu sampel yang kita analisis itu sesuai dengan standar atau sesuai dengan parameter yang ditentukan atau tidak gitu. Nah, oleh karenanya kita nanti akan banyak membahas bagaimana cara untuk melakukan analisis, kemudian perhitungan sampel dan sebagainya. Ya, tentunya karena kita tidak bisa bertatap muka, banyak kekurangan ya tentunya, tapi tidak masalah, kita masih harus tetap semangat untuk belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses analisis ya. Oke, di dalam sebuah proses analisis itu ada 7 hal yang bisa atau yang akan dilakukan pada saat kita akan menganalisis sebuah produk, baik itu obat, kosmetik maupun makanan ya. Proses analisisnya yang pertama adalah produk itu sendiri ya. Kemudian sampling atau cara pengambilan sampelnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan sampel ya. Penyimpanan atau pengawetan ini digunakan apabila sampel-sampel itu tidak langsung kita gunakan ya. Kemudian penyiapan sampel untuk dapat dianalisis. Kemudian yang kelima adalah proses analisis itu sendiri. Kemudian pengolahan data analisis ya, secara analisis. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya gitu. Jadi ada 7 proses dalam penyiapan proses analisis ini. Yang pertama adalah produk ya. Sebagaimana yang kita bahas, produk yang kita gunakan itu nanti bisa berupa obat, bisa berupa kosmetik atau berupa makanannya. Nah, produk-produk ini yang nantinya akan kita sebut sebagai populasi ya. Nah, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi kita tentukan dulu nih populasinya, apakah kita akan meneliti apa. Misalkan obat. Obat katakanlah misalkan kita ingin meneliti kandungan paracetamol, apakah sesuai dengan standar atau tidak ya. Kemudian kosmetik, misalkan yang paling sering itu misalkan tentang pemutih, hidroquinon, apakah kosmetik itu memiliki atau mengandung hidroquinon atau tidak gitu ya. Kemudian makanan apakah mengandung ragi, jamur atau agent-agent infektor gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai populasi ya. Jadi suatu subjek atau hal yang ingin kita teliti yang memiliki karakteristik yang sama. Maksudnya ketika kita meneliti sebuah tablet ya, misalkan tablet paracetamol ya paracetamol semua gitu ya. Kosmetik ya kosmetik semua, dan makanan ya makanan semua. Itu yang nanti kita sebut sebagai populasi. Kemudian teknik pengambilan sampel ya. Nah,
Di dalam teknik pengambilan sampel ada dua cara dalam melakukan tekniknya ya. Yang pertama adalah pengambilan acak atau random ya. Ini nanti hasilnya itu disebut sebagai analit acak gitu. Pengambilan acak atau random ini dilakukan terhadap bahan yang homogen gitu ya. Homogen itu artinya kita anggap sama semuanya. Jadi tidak di dalam misalkan sebuah serbuk atau di sebuah makanan gitu ya, kita sudah menganggap bahwa sampelnya itu sampel homogen. Artinya misalkan di dalam satu tablet paracetamol 500 mg itu kita menganggap bahwa paracetamolnya itu terdistribusi secara merata ya atau homogen di setiap bagiannya, baik pinggir, tengah, atas, bawah itu sama ya. Karena tablet paracetamol kan kandungannya bukan hanya paracetamol saja ya, tapi di situ ada bahan pengikat, ada bahan penghancur, ada pelicin dan sebagainya. Nah, kita anggap sampelnya kita itu sudah homogen ya, artinya paracetamolnya itu sudah terbagi dalam bagian-bagian yang kita anggap sama gitu. Nah, sampel ya. Jadi kalau bentuk tablet itu kenapa harus digerus? Ya, tujuannya adalah untuk menghomogenkan gitu. Jadi semua sampel itu kita anggap tidak homogen ya. Oleh karenanya kalau misalkan kita dalam bentuk tablet maka harus digerus terlebih dahulu. Kemudian misalkan dalam bentuk cairan itu berarti harus digocok terlebih dahulu ya atau dikocok ya, digocok. Dan kalau misalnya bentuk serbuk itu harus dicampur terlebih dahulu ya, diaduk terlebih dahulu biar sampelnya itu menjadi homogen. Setelah itu baru diambil secara acak per bagian ya. Nanti setelah slide ini ada cara pengambilannya. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel secara representatif ya. Nah, pengambilan sampel secara representatif. Lah, ini untuk sampel-sampel yang memang tidak homogen ya, atau kita menganalisis suatu sampel yang dalam jumlah banyak. Nah, ini sampel diambil pada bagian yang berbeda, kemudian dicampurkan dan diambil secara random. Oke. Sebagai contoh ini ya, untuk pengambilan sampel yang secara representatif. Kalau tadi pengambilan sampel secara random, gitu ya, pengambilan sampel secara random, ini setelah misalkan tablet digerus, kemudian kita campurkan, lah nanti kita bagi menjadi 4 seperti ini. Nanti kita ambil tuh berapa mili, berapa mili, berapa mili di bagian-bagian ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, untuk sampel yang ini representatif itu diambil dulu ya. Jadi misalkan sudah dalam bentuk serbuk nih. Kita ambil dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian dicampur kembali. Nah, campuran itu kemudian setelah dicampur, diaduk kembali. Nah, nanti diambil lagi nih 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dilakukan berkali-kali tergantung apakah populasinya atau sampelnya itu besar atau tidak. Misalkan kita mau menganalisis 100 kg paracetamol gitu ya. Tentunya kan kita hanya butuhnya paling cuma 10 mg, 20 mg ya atau 500 mg gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan berkali-kali dengan cara seperti ini. Jadi sampelnya kita bagi menjadi 4, kemudian kita ambil bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, kemudian kita campurkan kembali, diaduk lagi, kemudian dipisahkan kembali. Nah, diambil 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan jumlah sampel yang diinginkan, misalkan 500 mg atau
1 gram atau berapa ya. Tapi teknik pengambilan sampelnya itu seperti itu. Kemudian di dalam sampel kita mengenal ada namanya sampel primer dan sampel sekunder ya. Nah, yang kita gunakan di dalam analisis kita adalah sampel sekunder ya, bukan sampel primernya. Sebagai contoh, ini 1 batch paracetamol ya. Jadi kita tahu semua bahwa 1 kali produksi itu disebut sebagai 1 batch ya. Ada nomor batchnya untuk telusur balik ya jika terjadi sesuatu ya. Jadi 1 batch paracetamol terdiri dari 100 kaleng ya. Jadi 1 kali produksi dalam 1 nomor batch itu 100 kaleng, di mana setiap 1 kaleng itu berisi 1000 tablet per kalengnya. Jadi 1 batch itu terdiri dari 1000 kali 100 kaleng ya, atau 100.000 tablet gitu. 100.000 tablet dibagi dalam 100. Nah, kita menentukan terlebih dahulu sampel primernya ya. Sampel primernya itu adalah kaleng ya. Kalengnya itu kalau kita ingin menganalisis kadar paracetamolnya. Nah, ini kaleng yang berisi 1000 tablet ini yang disebut sebagai sampel primer. Nah, bagaimana cara mengambil kaleng-kaleng tersebut ya? Nah, cara pengambilannya adalah dengan sistem acak ya, atau random. Nah, cuma berapa jumlah kaleng yang diambil itu ada rumusnya ya, yaitu akar N+1. Jadi kalau kita punya 100 kaleng, maka akar 100 ditambah 1 atau 11 kaleng. Dan nanti dari 11 kaleng tersebut itu kita ambil secara acak karena kita menganggap bahwa kaleng-kaleng tersebut adalah homogen gitu. Nah, setelah diambil 11 kaleng tersebut, kita mengambil tuh dari 1000 tablet kaleng, katakanlah kita 1000 tablet paracetamol dalam 1 kaleng, katakanlah kita ingin mengambil 20 tablet ya. Jadi dari 1000 kita ambil 20 tablet untuk sampel. Nah, kita ambil juga secara acak. Nah, ini yang disebut sebagai sampel sekunder gitu. Nah, nanti sampel sekunder ini yang akan kita analisis ya. Jadi kalau sampel primernya itu kalengnya atau wadahnya, dan sampel sekundernya adalah tablet paracetamol itu sendiri yang nanti akan kita gunakan untuk dianalisis. Sistem pengambilannya sama, tekniknya yaitu dengan cara acak gitu. Nanti perlakuan pada saat analisis baru kita serbuk, kemudian kita ambil secara representatif. Oke, kemudian setelah sampel ya, ini diulangi lagi. Ini ada pengambilan sampel, kemudian penyimpanan. Nah, oke, penyimpanan sampel ya. Jadi ini digunakan untuk sampel-sampel yang tidak kita analisis setelah pemisahan pada hari yang sama gitu ya. Yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan sampel adalah suhu ya. Jadi suhu yang meningkat itu dapat menyebabkan hilangnya analit yang bersifat volatil. Misalkan kita ingin menganalisis kandungan minyak atsiri gitu ya. Tentunya ini tidak bisa disimpan dalam suhu yang panas gitu ya. Dan harus dalam wadah yang tertutup karena minyak atsiri itu memiliki sifat volatil atau lebih mudah untuk menguap. Kemudian suhu rendah menyebabkan terendapnya analit yang memiliki kelarutan yang rendah dalam pelarut tertentu gitu. Jadi suhu rendah juga berpengaruh, suhu yang tinggi juga berpengaruh menguap, dan suhu yang rendah itu cenderung akan mengendapkan analit yang memiliki kelarutan yang rendah gitu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kelembaban itu meningkatkan kandungan air gitu ya. Jadi kalau kita taruh di tempat yang lembab itu nanti kandungan airnya akan meningkat dan sampel itu bisa rusak karena
Dengan semakin banyaknya kandungan air, maka kemungkinan terjadi adanya bakteri atau jamur itu lebih besar ya. Kemudian yang keempat adanya radiasi ultraviolet gitu ya, terutama dari sinar matahari ya, dan adanya oksidasi. Oksidasi ini dari udara sekitar ya. Nah, oleh karenanya untuk penyimpanan itu kita menggunakan wadah yang sesuai gitu ya. Wadah yang sesuai itu artinya apa? Misalkan dia zatnya volatil, maka diberikan wadah yang tertutup rapat, kemudian tidak tembus cahaya ya, untuk menghindari panas, kemudian ultraviolet dan oksidasi ya. Jadi wadahnya itu harus dipertimbangkan. Biasanya kita gunakan wadah yang sesuai ya. Kemudian penyimpanannya itu terlindung dari cahaya dan pada suhu kamar gitu. Kemudian selain wadah juga ada penambahan stabilizer kimia ya, atau penyeimbang zat kimia. Ini biasanya berupa antioksidan atau antibakteri. Nah, kemudian pembekuan sampel. Jadi sampel-sampel agar awet, agar tidak rusak itu dibekukan ya. Kalau saat ini tuh yang sering adalah frozen food gitu ya, bukan cuma sosis saja yang di frozen ya, tapi sampel juga perlu untuk di frozen. Kemudian ada absorpsi fase padat ya. Nah, absorpsi fase padat ini itu kita menyimpan dengan merubah bentuk ke dalam bentuk yang padat gitu. Sama sebenarnya kalau dibekukan itu dia tidak berubah bentuk ya, hanya ditaruh dalam suhu yang minus berapa derajat agar dia membeku. Tapi kalau diabsorpsi fase padat itu dia dirubah menjadi bentuk padat. Semisalkan air ya, cara merubah air menjadi bentuk padat adalah dengan cara kita dinginkan. Jadi dia berubah menjadi es ya. Kalau es itu kan bentuknya padat gitu. Jadi seperti itu penyimpanan sampelnya, pertimbangannya. Yang paling utama adalah suhu, kelembaban, kemudian ada sinar matahari. Karena sinar matahari itu mengandung ultraviolet serta oksidasi. Nah, untuk solusinya adalah kita menggunakan wadah yang sesuai, tertutup, terlindung dari cahaya, kemudian penyimpanannya itu pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya pula, dan pada suhu kamar dan kondisi yang kering gitu. Itu untuk penyimpanan sampel. Kemudian penyiapan sampel ya. Nah, penyiapan sampel ini tujuannya adalah untuk menghilangkan pengganggu atau interferon potensial ya. Jadi sampel itu tidak bisa kita langsung gunakan ya. Itu nggak bisa, harus kita siapkan terlebih dahulu. Sebagai contoh tadi kita punya sampelnya 1 kilogram, kan tidak mungkin kita analisis semua ya. Kita ambil cuplikannya, kemudian kita siapkan ya. Nah, tujuan dari penyiapan sampel itu menghilangkan pengganggu ya, yang terlalu banyak itu sampelnya, kemudian meningkatkan konsentrasi analit ya. Artinya dengan semakin kecil maka analit yang misalkan dalam bentuk zat terlarut itu nanti konsentrasi analitnya itu akan naik. Kemudian merubah bentuk analit menjadi bentuk yang sesuai ini jika dibutuhkan, misalkan yang tadi ya, bentuk padat kita rubah jadi cair, atau sebaliknya mana yang sesuai itu, apakah yang lebih mudah untuk dianalisis. Nah, kemudian ini penyiapan sampel. Nah, di dalam penyiapan sampel kita mengenal istilah ekstraksi ya, ekstraksi. Ekstraksi ini tujuannya adalah untuk ini, menghilangkan pengganggu, meningkatkan konsentrasi analit dan merubah bentuk ya. Kalau
Jadi misalkan larutan paracetamol 500 mg gitu ya. Nah, kita ingin meningkatkannya kan larutannya ini perlu untuk dibuang. Oleh karenanya kita melakukan yang namanya ekstraksi gitu. Nah, ini adalah contoh ekstraksi langsung ya. Jadi sebagai contoh misalkan ini yang A ya, obat terlarut dalam sediaan cair, misalnya injeksi. Misalkan kita mau menganalisis oksitosin ya, kandungan oksitosin ya. Nah, sudah. Jadi obat terlarutnya yang dalam sediaan cair tersebut tinggal dilakukan pengenceran. Ya, pengenceran dengan beberapa konsentrasi, biasanya lebih kecil itu ppm ya, part per million atau bagian per 1000. Nah, itu di atasnya persen lagi ya. Kemudian sampel siap untuk dianalisis ya. Ini untuk sampel-sampel yang memang terlarut di dalam sediaan cair ya. Contohnya tadi ada injeksi. Nah, kemudian jika dalam bentuk serbuk atau suspensi itu bagaimana? Nah, jika dalam bentuk serbuk atau suspensi ya, ini obat terlarut dalam pelarut tertentu. Jadi kita butuh melarutkan serbuk atau suspensi ini. Ini kan padat ya. Kalau misalnya kita melakukannya dengan spektrofotometer atau HPLC kan bentuk yang kita analisis harus bentuknya itu cair ya. Artinya si sampel ini perlu untuk dilarutkan ke dalam sebuah pelarut gitu. Nah, jadi serbuk atau suspensi kita larutkan di dalam suatu pelarut yang sesuai, kemudian dilakukan penyaringan. Nah, setelah disaring ini untuk menghilangkan pengotor-pengotor, didapatkan analit. Nah, sampel ini nanti yang siap untuk dianalisis. Gitu. Ini yang dalam bentuk serbuk atau suspensi. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam bentuk tablet? Sama ya, hanya ditambah langkahnya adalah didispersikan ya, didispersikan itu apa namanya bahasa mudahnya itu dihancurkan ya atau digerus ya sehingga dia akan berbentuk menjadi serbuk atau granul, partikel obat dan eksibien gitu. Eksibien itu tambahannya ya. Jadi tablet digerus sehingga berubah menjadi serbuk atau granul. Kalau granul itu kan dia lebih besar daripada serbuk ya. Nah, setelah jadi bentuk serbuk dilarutkan seperti pada yang langkah B ini, dilarutkan dalam pelarut tertentu, disaring untuk menghilangkan pengotor, kemudian dianalisis gitu. Nah, ini yang ekstraksi langsung untuk beberapa sampel yang memang tidak diperlukan perlakuan-perlakuan lain. Jadi misalnya tablet paracetamol nih, tablet paracetamol, bagaimana kita menganalisis tablet paracetamol menggunakan HPLC misalkan ya, atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, KCKT ini itu membutuhkan yang dianalisis itu kan bentuknya itu cair gitu ya. Oleh karenanya perlu dilarutkan dalam sebuah pelarut gitu. Jadi tablet paracetamol kita dispersikan ke dalam bentuk serbuk ya, kita gerus sampai halus, kemudian kita aduk, kemudian dilarutkan ke dalam sebuah pelarut tertentu. Setelah dilarutkan, kita gocok sampai terlarut, kemudian kita saring ya. Serbuk-serbuknya nanti ini ya, saringannya pengotornya itu dia akan tersaring. Nah, kita mendapatkan analit nih ya. Analitnya ini kemudian baru kita lakukan untuk kita analisis menggunakan HPLC atau bahasa Indonesianya itu KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, seperti itu. Itu untuk ekstraksi langsung. Nah, kemudian untuk ekstraksi yang tidak langsung gitu ya, artinya butuh perlakuan khusus, butuh perlakuan kembali ya. Ini sebenarnya hampir sama ya, disebutkan ini
ini cara melarutkannya ya. Kalau tidak bisa, kalau ini kan mudah, nah ini perlu proses lagi melarutkan dengan cara sokletasi. Ya. Misalkan, nah ini prinsip sokletasi memisahkan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyarian secara berulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi gitu. Jadi kita bicara ini itu untuk yang memiliki kandungan-kandungan tunggal gitu. Misalkan paracetamol, kemudian tablet antalgin gitu ya. Itu kan tunggal. Nah, kalau ini kebanyakan itu kita lakukan pada suatu analit atau sampel yang memiliki banyak kandungan. Kita butuh untuk memisahkan senyawa-senyawa di dalam sampel kita ya. Ini karena prinsipnya adalah metode pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat gitu. Jadi yang kita pisahkan adalah zat padat tadi, misalkan tablet, obat yang berisi paracetamol, kafein ya dalam satu tablet gitu ya, kita gerus, kemudian kita lakukan sokletasi untuk memisahkan paracetamol dengan kafeinnya gitu. Nah nanti apa namanya kita akan mendapatkan zat-zat yang terpisah ini. Gitu. Ini sokletasi dengan pemanasan. Ini biasanya dilakukan untuk zat-zat yang volatil ya atau yang mudah menguap ya. Biasanya digunakan sokletasi ini untuk minyak atsiri. Prinsipnya ada pemanasan, ini pemanasan, kemudian ada pendingin balik di sini. Jadi sampel ditaruh di bawah ya, di sini dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, ini ada kompor atau pemanas penangas elektrik ya. Ini panas katakanlah sampai suhu 100 atau berapa derajat gitu ya. Nah, katakanlah di suhu 100 derajat, nanti si pelarut ini dia akan menguap gitu ya karena panas kan. Karena panas dia akan menguap ya. Kemudian zat-zat ini akan naik. Nah, nanti airnya ini akan jalan terus. Untuk lebih gampangnya, ini seperti ini ya. Jadi ini ada burner, pemanasnya, ini sampelnya di sini. Ini sampel dan pelarutnya, kita panaskan. Ini termometer untuk melihat berapa derajatnya. Nah, kemudian dia akan naik ke sini nih. Ya, akan naik ke sini. Nah, akan naik karena dia menguap, di sini mampet, uapnya itu nanti akan jatuh ke sini. Nah, jatuh ke sini. Ini bisa dilakukan untuk suatu senyawa-senyawa atau zat yang terlarut di dalam cairan yang memiliki titik didih lebih rendah daripada air ya. Jadi artinya kalau air itu 100 derajat Celcius titik didihnya, maka dia harus memiliki titik didih lebih rendah ya, di bawah 100. Nah, ini ada air ya, air masuk di sini, ini namanya kondensor, air dimasukkan. Nah, ini nanti airnya itu akan berputar di sini mendinginkan, kemudian airnya ini akan keluar gitu. Nah, terus-terusan seperti ini nanti sampai habis. Jadi air menguap terus gitu. Jadi uapnya ini yang ditangkap. Nah, air ini berfungsi untuk mendinginkan uap tersebut gitu. Jadi bisa berupa atau berubah bentuk menjadi air. Ini kan uap itu kan air gitu ya. Uap air cairan yang dipanaskan menjadi uap ketika direaksikan dengan suhu yang lebih dingin, nah, maka dia akan menjadi bobotnya itu lebih berat sehingga dia akan kembali ke dalam bentuk yang cair gitu. Dilakukan sampai habis. Itu proses sokletasi. Kemudian selain itu, ya, selain sokletasi, ekstraksi cair-cair juga ada ya. Yang familiar mungkin buat teman-teman semua ada maserasi. Ini perendaman ya, cuma ini
tidak efisien karena memerlukan penyari yang banyak gitu ya. Kemudian waktunya juga tidak bisa cepat ya. Dibutuhkan paling enggak minimal 24 jam. Nah, biasanya itu 3 kali 24 jam direndam kemudian dipisahkan. Ini sangat tidak efisien gitu ya. Nah, biasanya ini selain dari maserasi ada namanya perkolasi. Ini juga sebenarnya kurang efisien tapi bisa digunakan untuk zat-zat yang tidak tahan terhadap pemanasan ya. Kalau ini tadi memang dipanaskan ya, memang dipanaskan untuk mendapatkan analit. Kalau ini itu digunakan untuk memisahkan zat-zat yang tidak tahan pemanasan gitu. Jadi prinsipnya sama perkolasi, memisahkan sama seperti ini ya, memisahkan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat. Jadi ini misalkan zat padatnya ya, kemudian di atasnya itu diberikan ini cairannya di sini. Kan kita pakai etanol atau pakai heksan atau pakai apa. Nah, nanti cairannya dia itu akan turun gitu. Akan turun ke sini. Ya, akan turun ke sini. Nah, cairan yang turun ini ya, nanti dia akan membawa senyawa-senyawa yang bisa terlarut di dalam cairan ini gitu. Turun dan nanti ini jadi analit. Ini yang namanya perkolator. Ini prinsip perkolasi biasa. Perkolasi biasa itu artinya kita hanya menggunakan katakanlah 500 ml pelarut atau 1 liter pelarut gitu ya. Udah selesai. Nah, ini ada perkolasi kontinu. Perkolasi kontinu ini biasanya dia menggunakan lebih banyak penyari gitu ya. Nah, ini juga disaring jadi penyarinya itu jalan terus. Kalau ini kan begitu habis sudah selesai. Kalau ini biasanya terus-terusan gitu. Nah, ini yang dilakukan untuk yang tidak tahan terhadap pemanasan ini dari padat. Nah, dari padat ya. Ini sebenarnya hampir sama ya, padat. Nah, zatnya itu zat padat bukan zat cair ya. Ini apa namanya? Didapatkannya itu cair ya. Agak berbeda ya dengan ini ya, ekstraksi langsung. Nah, ini ya. Jadi kalau ini masuknya ke zat cair, kalau ini misalkan paracetamol ini langsung dimasukin. Ini sebenarnya tidak masuk ke ekstraksi cair-cair ya, tapi padat cair gitu. Cuma ini memang jarang digunakan karena biasanya digunakan untuk sampel-sampel yang besar gitu. Oke, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelarut ya. Jadi di dalam memilih pelarut juga kita tidak bisa sembarangan ya, harus mempertimbangkan pelarut-pelarut apa yang terlarut di dalam fase air, kemudian pelarut organik yang tidak larut air atau yang larut dalam air cuma memang tidak sesuai dengan ekstraksi cair-cair ya. Yang pertama pertimbangannya adalah kebercampuran. Kebercampuran itu daya campur ya antara pelarut A dengan pelarut B. Jadi kan dalam ekstraksi cair-cair ini kita menggunakan biasanya lebih dari satu pelarut gitu ya. Nah, ini apakah dia memiliki kebercampuran atau tidak. Kemudian kerapatan. Nah, kerapatan ini pelarut-pelarut yang lebih rapat dibanding air itu akan berada di lapisan bawah. Sementara pelarut yang memiliki kerapatan kurang dibandingkan dengan air itu akan berada di atas atau mengapung di atas air. Jadi misalkan kita bicara antara minyak dengan air gitu ya. Yang di atas yang apa? Minyak ya. Ya, karena kerapatan minyak itu kurang dibandingkan kerapatan dengan air atau lebih kecil dibandingkan dengan kerapatan air. Itu dia posisinya di atas. Atau misalkan heksan ya, dietil ether gitu ya, dia di atas karena memang kerapatannya itu dia lebih kecil gitu.
Kemudian kelarutan. Nah, kelarutan ini meskipun misalkan minyak dan air itu tidak bisa saling bercampur atau tidak bisa terlarut gitu ya. Kalau bercampur dengan terlarut itu berbeda ya. Kalau bercampur itu dia bisa ya nyampur gitu ya. Kalau kelarutan itu cenderung dia masuk ke dalam. Nah, kelarutan ini juga harus kita pertimbangkan ya, karena kita kan prinsipnya adalah memisahkan zat A dengan zat B di dalam suatu sampel. Nah, kalau pelarutnya itu saling larut kan ya, nanti tidak bisa dipisahkan karena sampel itu nanti akan larut ke dalam penyari-penyari atau larutan yang kita gunakan, pelarut yang kita gunakan. Jadi memang sebenarnya kita memisahkan sampel, tapi dengan cara memisahkan pelarut. Jadi kalau pelarutnya itu tidak terpisah, ya nanti akan susah. Nah, kemudian tadi ya ada ekstraksi langsung, ya ini perkolasi. Mohon maaf, ini perkolasi tidak masuk ke dalam cair-cair ya, hanya sebagai referensi saja. Ini juga padat cair sebenarnya untuk maserasi ya. Yang cair-cair adalah yang ini sokretasi ini. Oke, kemudian ekstraksi fase padat atau solid phase extraction atau SPA. Nah, di atas tadi sudah dijelaskan terkait dengan ekstraksi cair-cair ya, dan ternyata sekarang ditemukan metode lagi ada namanya ekstraksi fase padat ya. Jadi bentuk yang diekstrak itu padat bentuknya. Nah, keunggulannya solid phase extraction ini atau ekstraksi fase padat ini, yang pertama adalah proses ekstraksi itu lebih sempurna dibandingkan dengan ekstraksi cair-cair. Kemudian pemisahan analit dari pengganggu itu juga lebih efisien ya. Kemudian mengurangi penggunaan pelarut organik karena kita menggunakan ekstraksi fase padat yang jadi itu tidak menggunakan pelarut organik. Kemudian fraksi analit yang didapatkan lebih mudah untuk dikumpulkan, mampu menghilangkan partikulat serta lebih mudah diotomatisasikannya. Ini gambaran alatnya itu seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam, nanti hasilnya itu dia akan memisah tersendiri ya, tentunya dengan pemilihan pelarut-pelarut yang tepat gitu. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini terkait dengan proses analisis ya. Proses analisis kita sudah sampai kepada penyiapan sampelnya yang siap untuk dianalisis ya. Untuk minggu depan kita akan berbicara tentang pengolahan data analisis ya. Kalau pengolahan data analisis itu biasanya paling sering adalah kita menggunakan program yang namanya SPSS gitu ya. Nah, biasanya yang paling sering adalah itu, meskipun kadang-kadang banyak yang tidak paham juga ya. Sebenarnya pakai Excel pun bisa kita melakukan analisis datanya ya. Yang jelas yang diperhitungkan itu sama ya, ada simpangan baku, kemudian ada kesalahan acak, kesalahan gamblang, kesalahan sistematik dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.